Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi melalui BDR kita. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Puji Tuhan, kamu sehat selalu ya. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, PB1, mata pelajaran IPA mengenai berbagai sumber energi, namun difokuskan nanti sumber energi matahari. Yang kedua, mata pelajaran IPS mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti di sini difokuskan kita membahas tentang sumber daya alam. Lalu yang terakhir, bahasa Indonesia mengenai keterhubungan antar gagasan dari teks lisan, tulis maupun visual. Nah, di sini membahas tentang gagasan pokok pada gambar. Nanti kita akan membahas mengamati gambar yang kita lihat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Itu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu adalah mata pelajaran IPA. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran mata pelajaran IPS. Nanti kita doa bersama ya. Namun ibu ingatkan ya nak ya, setiap kita beraktivitas di luar rumah jangan lupa pakai masker. Nah, setelah beraktivitas sampai rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun boleh mandi. Supaya apa? Ada yang tahu? Ya benar, supaya terhindar dari virus corona ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan BDR kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkatilah BDR kami. Berikanlah kami kepintaran agar kami boleh mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, kami mohon ampun. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang, begitu juga berkat yang melimpah. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Jikalau ada teman kami yang sakit, kami mohon sembuhkanlah dia. Begitu juga jikalau ada orang tua kami yang sakit, kami mohon ya Tuhan, sembuhkanlah orang tua kami agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya, terutama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, anak yang tidak nakal ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami ya Tuhan. Kami mohon berkatilah guru kami selalu ya Tuhan. Berkati jugalah sekolah kami ya Bapa, jadikanlah sekolah yang unggul, sekolah yang jauh dari orang-orang jahat ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-Mu Tuhan, kami mohon terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Sekarang kita akan belajar keterhubungan antar gagasan dari teks lisan, tulis maupun visual. Di sini akan difokuskan antar gagasan secara visual. Nah, anak-anak ibu, ayo ambil buku tema 2 kamu. Buka di halaman 1. Sekarang kita akan mengamati gambar tersebut. Ayo, kita amati ya. Oke. Anak-anak ibu, setelah kita sudah mengamati gambar tersebut, menurut kamu gambar tersebut menceritakan tentang apa ya nak? Ada yang tahu? Iya benar, menceritakan manfaat matahari bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup, yaitu tumbuhan.
Kita lihat bersama-sama seorang ibu memanfaatkan matahari seperti menjemur pakaian sehingga pakaian ibu itu kering. Lalu anak bayi itu dijemur, anak bayi ibu itu dijemur agar anak bayi itu sehat. Lalu sekarang tumbuhan memanfaatkan matahari untuk proses makanan tersebut yang disebut dengan fotosintesis. Nah, jadi berikutlah manfaat matahari berdasarkan gambar yang kita amati. Oke, itulah manfaatnya. Nah, sekarang setelah kita mengamati gambar tersebut, menurut anak-anak ibu, gagasan pokoknya apa ya? Sekarang kita menentukan gagasan pokoknya berdasarkan gambar. Ayo, ada yang tahu tidak? Apa gagasan pokoknya? Ya, benar. Jadi, gagasan pokok pada gambar halaman 1 yang kita amati yaitu manfaat matahari bagi kehidupan manusia dan tumbuhan. Nah, itulah dia mengenai gagasan pokok secara visual. Anak-anak ibu, selanjutnya kita akan belajar mengenai sumber energi. Apakah kamu tahu energi sangat penting bagi kehidupan kita? Ya, benar nak, semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu apa itu sumber energi dan apa saja ya sumber-sumber energi? Ayo kita pelajari bersama nak. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Energi adalah kemampuan melakukan kerja, ataupun dikatakan energi ini kemampuan benda untuk melakukan usaha. Sekarang kita akan mempelajari sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup, karena matahari merupakan sumber utama energi. Panas matahari berpengaruh pada aktivitas manusia dan makhluk hidup di bumi. Anak-anak ibu, sekarang kita akan mengamati kembali gambar pada buku tema 2 halaman 1. Oke, setelah kita amati, berdasarkan pengamatan, apa saja ya nak manfaat matahari dan apa ya alasannya? Oke, di sini kita temukan bersama-sama. Yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Alasannya, pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Alasannya, adik bayi yang terkena sinar matahari, maka tulangnya akan lebih kuat. Yang ketiga, bagi tumbuhan membantu proses fotosintesis. Alasannya, energi matahari membantu proses makanan, disebut juga proses fotosintesis. Ketika proses fotosintesis, maka tumbuhan menghasilkan oksigen atau disebut O2 dan akan menyerap karbon dioksida atau CO2. Nah, anak-anak ibu, setelah kita tadi mengamati gambar halaman 1 dan menemukan manfaat matahari berdasarkan gambar, sekarang kita menentukan lagi manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ibu menemukan 5. Pertama, menjaga suhu bumi. Jadi bumi akan selalu hangat. 2. Membantu bidang pertanian. Jika tumbuhan mendapatkan sinar matahari, maka pertumbuhannya dapat maksimal dan dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan manusia. Keberhasilan panen salah satunya ditentukan dari sinar matahari. Begitu juga nak untuk menjemur ikan. 3. Manfaat matahari untuk transportasi. Untuk menghemat penggunaan minyak bumi yang bisa habis, kemudian dikembangkan mobil bertenaga surya.
Mobil bertenaga listrik juga menggunakan sinar matahari sebagai pengganti bahan bakar minyak. Pada mobil bertenaga surya akan terdapat pelat yang digunakan untuk menangkap dan menyimpan tenaga surya. Tenaga surya ini kemudian akan diubah menjadi bahan bakar yang membuat mobil atau kendaraan lain bisa melaju. Manfaat keempat, menjadi penerangan di siang hari. 5. Dapat membunuh kuman. Maka itu anak-anak ibu, ketika pagi hari usahakan membuka pintu dan jendela. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, maka kuman-kuman di dalam rumah kita akan hilang. Itulah pembelajaran kita mengenai sumber energi. Selanjutnya kita membahas sumber daya alam. Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang berlimpah. Tumbuhan seperti jagung merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan manusia. Sekarang anak-anak, kita akan mengamati gambar pada buku tema 2 halaman 6. Ayo kita amati bersama-sama. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya dengan mengolah dan menjualnya, nak. Anak-anak ibu, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi ya? Ada yang tahu? Iya, benar, nak. Petani jagung akan kehabisan persediaan jagung untuk dijual. Lalu, nak, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Petani jagung membudidayakan kembali jagung pada lahan pertaniannya. Anak-anak ibu, sumber daya alam itu sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Anak-anak ibu, sekarang kita akan baca bersama teks bacaan di halaman 7. Ayo buka ya buku tema kamu. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termaksud ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Anak-anak ibu, berdasarkan teks yang kita baca tadi, bahwa kita akan mempelajari sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Maksudnya, sumber daya alam ini terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Maksudnya, tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang terbatas. Contohnya, minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan emas. Itulah pembelajaran kita mengenai sumber daya alam. Oke, anak-anak Ibu, bagaimana dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi? Ibu harap kamu memahaminya ya. Nah, untuk tugas, hanya satu saja tugas Ibu berikan. Nah, tugas itu mencangkup mata pelajaran IPA ya, mengenai mata pelajaran IPA. Oke, tugas kamu yaitu kamu menceritakan pengalaman kamu dalam pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu ulangi, kamu menceritakan pengalaman kamu dalam pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman kamu, Nak. Oke, nah cerita kamu itu kamu tulis di buku tugas tema kamu ya. Nah, setelah itu nanti kamu akan membacakan cerita kamu, pengalaman kamu dalam pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu, kapan Bu kami membacakannya itu? Nah, membacakannya itu ketika di hari Jumat ya. Di hari Jumat nanti kamu membacakannya. Makanya nanti setelah kamu tulis cerita kamu, pengalaman kamu itu kamu pelajari supaya mudah kamu nanti menyampaikannya ya. Nah, itu saja tugas yang Ibu berikan ya. Semoga kamu memahaminya dan jangan lupa diakhiri dengan doa. Selalu tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan kita ya, Nak ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.